Kita berjumpa lagi di channel Anda Pasti Kuat. Kenapa saya katakan Anda pasti kuat? Karena kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang beriman. Karena roh yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita adalah roh yang menguatkan, bukan roh ketakutan. Kenapa kita pasti kuat? Karena firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 5, Tuhan berkata di sana, "Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau." Saudara yang terkasih, ini adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Allah senantiasa tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun, dalam kesulitan apapun. Dan terlebih lagi di situasi pada saat ini pandemi COVID-19, yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita pasti kuat di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar satu tema, yaitu badai pasti berlalu. Kita membaca di dalam Markus pasal 4 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata, Yesus bangun, menghadit angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah satu peristiwa di mana Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya selesai pelayanan, mereka pergi ke satu tempat dan mereka naik perahu pada saat itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka, saudara yang terkasih, terjadilah peristiwa angin ribut atau ombak yang besar pada saat itu. Nah, saudara, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, mereka khawatir, mereka takut, mereka cemas. Nah, ini sesuatu hal yang wajar, karena mereka juga, saudara yang terkasih, manusiawi kalau mereka takut dan cemas dan khawatir akan kejadian yang terjadi pada saat itu. Nah, saudara yang terkasih, yang perlu kita perhatikan di sini, di mana pada saat itu murid-murid melihat kejadian, peristiwa apa yang dilakukan Yesus sebelumnya. Banyak hal-hal yang luar biasa yang Yesus lakukan. Yang sakit bisa jadi sembuh, yang mati bisa bangkit, dan sebagainya, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dan murid-murid menyaksikan dan melihat semua kejadian yang dilakukan Yesus pada saat itu. Tentunya, saudara yang terkasih, murid-murid sudah mulai beriman, sudah mulai percaya penuh akan kuasa Allah, akan kuasa Yesus yang mereka lihat. Tentunya, saudara, melalui peristiwa angin ribut dan ombak pada saat itu, tentunya mereka bisa mengatasi dengan iman yang tentunya mereka miliki, tentunya yang mereka lihat dari kehidupan Tuhan Yesus. Namun, saudara, kita melihat di dalam Alkitab, mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Artinya, saudara, engkau tidak peduli kalau kita mati. Saudara yang terkasih, ini satu statement yang tentunya tidak dikeluarkan oleh murid-murid pada saat itu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini adalah badai yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Tentunya juga, saudara, kita sebagai orang percaya, akhir-akhir ini tentunya kita juga mengalami badai kehidupan yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya, saudara, badai yang menimpa kita berbeda-beda. Ada yang biasa-biasa saja, ada badai yang sedang, dan ada juga badai yang luar biasa. Nah, saudara, terkadang
Di saat kita mengalami badai yang kecil, yang mudah kita atasi, terkadang kita tidak lagi berseru kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita mampu mengatasi badai itu. Nah, saudara, bila badai yang kita alami, badai yang besar, tentunya mengancam segala aspek kehidupan kita. Contohnya, kita mulai bangkrut, mengancam kesehatan kita, mengancam keluarga kita. Di situ kita mulai bersungut-sungut, mulai takut, mulai khawatir, mulai cemas yang berlebihan. Terkadang saudara, di situasi seperti itu, kita menyalahkan Tuhan. Saudara yang terkasih, terkadang kita sebagai manusia lupa mempersiapkan diri untuk menghadapi badai dalam kehidupan ini. Mungkin saat ini kita dalam zona nyaman. Mungkin saat ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Terkadang juga saudara yang terkasih, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Dan kita lupa untuk mengisi hidup kita dengan nilai-nilai rohani. Dan kita melupakan mempersiapkan diri untuk menghadapi badai dalam kehidupan ini. Sehingga saudara kita nggak memperoleh kekuatan iman yang teguh di dalam Tuhan. Saudara, orang yang tidak mempersiapkan diri akan mudah kalah. Orang yang tidak mempersiapkan diri akan mudah patah hati. Orang yang tidak mempersiapkan diri akan mudah diperdaya oleh iblis. Sehingga saudara, orang-orang seperti ini akan rentan pada pertama, kekhawatiran. Yang kedua, kecemasan. Yang ketiga, stres. Dan yang keempat, takut. Nah, di dalam ayat 38, inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka lupa mempersiapkan diri dalam menghadapi badai dan cobaan. Sehingga saudara, respon mereka menghadapi badai itu, yang pertama takut, yang kedua cemas. Sehingga dengan situasi yang mereka alami, mereka menuntut Tuhan. Dan mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Engkau tidak peduli kalau kita mati." Saudara, tentunya kita juga sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita mengalami tekanan, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, tentunya kita meminta Tuhan dan berkata, "Tuhan, kenapa Engkau tidak peduli? Kenapa Engkau diam saja dengan situasi yang saya alami saat ini?" Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang-orang Kristen di zaman ini model seperti murid-murid Tuhan Yesus, mudah bersungut-sungut, mudah menyalahkan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, di dalam ayat 39, apakah Tuhan diam ketika kita menghadapi badai? Apakah Tuhan tuli? Jawabannya tidak, saudara. Tuhan tidak diam. Tuhan tidak tidur dan tidak tuli. Dia memperhatikan, dia mendengarkan apa yang menjadi seruan hati dan doa kita. Nah, kenapa kadangkala Tuhan diam di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan ingin kita mendiri dalam iman. Kenapa kadangkala Tuhan diam? Yang kedua, Tuhan mau mendewasakan iman kita. Kenapa kadangkala Tuhan diam? Yang ketiga, Tuhan mau menguji keyakinan dan kepercayaan kita. Seperti yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Pertanyaannya, saudara yang terkasih, apakah kita sudah benar-benar percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, atau hanya mengenal saja tetapi belum mengalami? Banyak orang percaya, orang Kristen hanya mengenal Tuhan,
sebatas Dia adalah Allah Maha Kuasa, Allah Maha Suci dan sebagainya. Tetapi mereka belum mengalami Tuhan. Ini penting untuk kita pelajari bersama-sama. Kita harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan dalam situasi, kondisi apapun. Apakah saudara sudah mengalami dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan atau belum? Kalau belum, saudara yang terkasih, mari bersama-sama meminta Tuhan untuk senantiasa menolong kita, sehingga kita ditambahkan pengenalan dan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bertahan dalam badai? Yang pertama, hadapi badai dengan sukacita. Kalau kita terus bersungut-sungut dalam setiap kesulitan kita, tentu nggak ada jalan keluarnya, saudara. Tetapi kita harus menghadapi semua kejadian dalam hidup kita, badai dalam kehidupan kita, termasuk COVID-19 ini, kita hadapi dengan sukacita. Yang kedua, bagaimana kita bertahan dalam badai? Hadapi badai itu dengan hikmat. Artinya, saudara, melihat dari sudut pandang Allah. Contohnya, COVID-19 ini kita harus melihat dari sudut pandang Allah. Tentunya di balik COVID-19 ini ada hikmat yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bagaimana bertahan dalam menghadapi badai? Hadapi badai dengan iman. Setiap pencobaan yang dihantam pertama-tama adalah iman kita. Maka yang ketiga, kita menghadapinya dengan iman. Artinya, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jangan bimbang, percaya. Jangan takut, percaya. Mari kita belajar pada hari ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Artinya, kenapa kamu takut? Aku Allah yang menciptakan badai. Aku Allah yang menciptakan angin. Dan aku juga Allah yang bisa menenangkan badai dan angin di dalam kehidupan manusia. Saudara yang terkasih, kalau Allah mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita, kalau Allah mengizinkan ujian hadir dalam hidup kita, maka Allah juga sanggup memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, saya mengajak kita hari ini, tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan dan hadapi dengan sukacita, hadapi dengan hikmat, hadapi dengan iman, sehingga kita memperoleh kekuatan di dalam dunia ini karena Allah bersama-sama dengan kita. Sekian dan terima kasih firman Tuhan ini, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.